Menduga atau memperkirakan bahwa istrinya SD akan bisa ikut terseret masuk mungkin dengan tindak pidana pencucian uang, bisa-bisa saja. Pihak penyidik Kejaksaan Agung sudah mulai menyajikan rasa itu supaya publik yang selama ini beberapa tahun disajikan dengan hal-hal bohong, hal-hal buruk, ini sekarang dikasih tahu. Untuk menyebut dirinya tersohor, orang baik, pasangan yang ideal dan lain-lain, keibuan, kebapaan, seperti ternyata nggak bener. Sumbernya adalah uang kotor, gitu, uang hitam. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sosok Sandra Dewi belakangan ini seolah tak bisa mengelak dari sorotan tajam warganet yang terus menghujani gerak-geriknya. Bagaimana tidak, pada hari Rabu 27 Maret 2024 silam, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah resmi menahan sang suami atas dugaan keterlibatannya dalam kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin pertambangan usaha PT Timah. Dan kini, status Sandra Dewi dalam pusaran kasus korupsi timah yang diduga melibatkan sang suami, Harvey Mois, tampaknya akan segera diputuskan oleh Kejaksaan Agung. Ya, menurut informasi, Kejaksaan Agung akan memanggil aktris kelahiran tahun 1983 itu untuk menjalani pemeriksaan. Terkait informasi soal pemeriksaan terhadap Sandra, pegiat anti korupsi Iskandar Sitorus menyambutnya dengan positif. Jadi kalaupun pihak Kejaksaan Agung hari ini mengundang, ya alhamdulillah bahwa mereka mempunyai nurani dan mempunyai logika hukum yang untuk memberi rasa adil kepada publik. Ini memberi rasa dulu. Karena apa? Ini belum ke persidangan, tetapi pihak penyidik Kejaksaan Agung sudah mulai menyajikan rasa itu supaya publik yang selama ini beberapa tahun disajikan dengan hal-hal bohong, hal-hal buruk, ini sekarang dikasih tahu. Yang dikemukakan mereka selama ini untuk menyebut dirinya tersohor, orang baik, pasangan yang ideal dan lain-lain, keibuan, kebapaan, seperti ternyata nggak bener. Sumbernya adalah uang kotor, gitu, uang hitam. Sesungguhnya itu standar ya, yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung pidana khusus yaitu penyidiknya, itu adalah langkah yang sesuai dengan prosedural hukum. Jadi orang yang terdekat dari pelaku itu wajar dipanggil, sebab banyak kasus orang yang jauh pun dipanggil, apalagi orang dekat gitu. Orang dekat ini adalah orang yang terlebih dahulu mengetahui, memahami, bahkan menikmati apa-apa yang dilakukan oleh orang dekatnya gitu. Apalagi publik mendapat sajian tentang publikasi, tentang hal-hal yang diumumkan dengan sangat mewah gitu ya, bahwa istri begini, anak begitu, suami seperti ini gitu. Seperti diketahui, Sandra Dewi sendiri masih memilih untuk bungkam dan enggan memberikan komentar terkait dugaan keterlibatan sang suami dalam pusaran kasus korupsi yang belakangan memancing amarah warganet itu. Namun, rencana Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memanggil Sandra Dewi seolah-olah menjawab spekulasi yang selama ini beredar liar di masyarakat tentang apakah mungkin ibu dua anak itu terseret dalam kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah dengan dugaan memberikan potensi kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Jadi kalau untuk menyebut ataupun publik mensinyalir, menduga atau memperkirakan bahwa istrinya SD akan bisa ikut terseret masuk mungkin dengan tindak pidana pencucian uang, bisa-bisa saja. Kasus Rafael Alun menunjukkan seperti itu kok. Istrinya bisa, mungkin hanya nanti seperti apa kita lihat saja pihak Kejaksaan Agung. Tapi menurut hemat kami, karena perilaku ini sudah lebih dari
bertahun-tahun, ya lebih dari 2-3 tahun, malah kalau nggak salah ini 7 tahun. Kami berpikir memang agak sulit untuk memahami bahwa si istri tidak mengetahui hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh suaminya. Sulit untuk memahami itu. Tapi kalaupun dia mengatakan tidak mengetahui dan lain-lain, agak sulit juga kita melihat bahwa dari hadiah-hadiah yang bergelimang yang diterima anaknya, sulit ya. Lawang seorang presiden aja nggak gitunya gitu, seorang menteri saja tidak sebegitunya gitu ya. Lalu jangankan dia, Dirut PT Timah mungkin tidak segitunya, Menteri BUMN tidak segitunya, kok suaminya segitunya gitu. Nah jadi agak sulit untuk memahami kalau dia tidak tahu, walau itu hak dia untuk mengatakan tidak tahu. Jika ditarik lagi ke belakang, spekulasi-spekulasi terkait dugaan terseretnya Sandra Dewi dalam kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah memang telah ramai berlalu lalang di pemberitaan maupun media sosial. Anggapan itu pun nampak kian diperkuat dengan spekulasi-spekulasi dari para praktisi hukum yang ikut berbicara tentang potensi Sandra Dewi terseret dalam korupsi PT Timah yang melibatkan sang suami tercinta yakni Harvey Mois. Dalam berbagai kesempatan itu pun, semua pakar dan praktisi hukum memiliki pendapat senada bahwa Sandra Dewi sangatlah berpotensi menjadi tersangka. Sangat bisa. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu. Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga karena ini belum ada putusan hukum. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya saya tahu itu maksudnya siapa. Karena Sandra Dewi itu bukan hanya dia, tapi juga orang ini yang mensponsori TV. Orang-orang ini yang berkelas itu. Yang ditangkap ini kan yang kecil-kecilnya. Yang mempekerjakan mereka itu belum ditangkap. Yang dipekerjakan itu adalah orang ini. Bisa saja, ya artinya bisa saja penyidik dalam upaya untuk mencari kemana aja aliran daripada dana itu, karena kan nggak sedikit ya 200 triliun itu. Jadi ketika dicari dan kemudian misalnya ada indikasi-indikasi bahwa sang istri juga mungkin mendapatkan aliran ya diberikan, dan akhirnya aliran itu ya ke istrinya kan begitu ya. Kan nggak mungkin istri nggak juga dapat uang dari suami kan begitu artinya. Ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Spekulasi tentang potensi terseretnya Sandra Dewi pada pusaran panas kasus mega korupsi PT Timah memang belumlah terjawab dengan pasti. Mengingat pemeriksaan terhadap sang aktris dikabarkan baru akan dilakukan pada hari ini. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang kini bergulir di benak warganet pun berubah menjadi sebuah penantian. Dan kini, masyarakat luas pun menunggu bagaimana kelanjutan nasib masa depan Sandra Dewi. Dan apakah mungkin Sandra Dewi akan bernasib sama dengan sang suami dan ikut mengenakan rompi merah muda dari Kejaksaan Agung?
patut kita catat, belum lama KPK membuktikan ada kasus Rafael Alun Trisambodo. Istrinya ikut tuh. Jadi pola yang ada di penyidikan di KPK kan nggak beda dengan penyidikan di Kejaksaan Agung. Toh menggunakan KUHP Indonesia, pelaksanaan implementasi tekniknya beracaranya di KUHP-nya. Jadi kami berpikir itu bisa dan sah. Pemberian ini kan tidak lazim. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Lalu kita perhatikan pejabat sekalipun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Terus masa SD tidak memahami siapa sih suaminya ketimbang pejabat-pejabat yang harusnya lebih mumpuni ketimbang pengusaha yang lebih dari dia itu gitu ya. Nah jadi kami nggak yakin kalau istrinya tidak tahu. Tapi itu hak istrinya, kembali itu hak istrinya. Tinggal nanti penyidik akan membuktikan pemberian atau aliran dari pemberian itu atas permintaannya atau inisiatif pemberian dari suami atau ada kepentingan lain untuk itu atau ada motif-motif tertentu yang memang bisa sekaligus membuktikan bahwa terkait semua perencanaan itu dari istrinya. Bisa jadi bukan? Terlepas dari potensi keterlibatan Sandra Dewi, penggiat anti korupsi Iskandar Sitorus sendiri memberikan apresiasi besar kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia, menurut Iskandar, geliat Kejagung dalam melucuti satu persatu misteri di balik kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah berjalan dengan tegas dan konsisten. Namun, Sekretaris DPP Indonesian Audit Watch itu meminta kepada Kejaksaan Agung agar tidak berhenti pada Harvey Mois dan Sandra Dewi saja dalam memberantas habis kasus ini. Karena baginya masih banyak tokoh besar lain di balik kasus yang kini ramai diperbincangkan itu. Menurut kami kurang ya, menurut kami kurang. Apalagi seperti RBT belum diselesaikan, belum ditahan gitu ya. Lalu di atasnya RBT atau RBS belum juga disentuh. Belum lagi nanti kelompok-kelompok yang penggerak korporasi ini gitu. Nah jadi belum lagi pemerintah daerah provinsi sejak tahun 2015 itu, sebab konsekuensi dan atau kewenangan dan atau penanganan IUP pertambangan di daerah itu adalah tanggung jawab gubernur. Jadi nggak bisa semudah itu hanya di 16. Jadi kami meminta agar Bapak Jaksa Agung dan penyidik Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia lebih fokus lagi untuk menjerat mereka-mereka yang belum tersentuh. Utamanya adalah korporasi. Karena semua ini kan korporasi. Kita bisa bayangkan 500-an kalau nggak salah alat berat yang dikerahkan mereka. Itu nggak mungkin individual dan nggak mungkin satu perusahaan itu. Jadi umpamanya kalau 500 ekskavator diperiksa mungkin itu milik dari 10 perusahaan. Dan kita bisa bayangkan itu tidak satu pun milik dari PT Timah. Unik kan? Tapi mereka bekerja dengan klaim di atas IUP pertambangan PT Timah. Ini kan juga butuh konsolidasi besar untuk menggerakkan semua itu. Siapa-siapa yang ikut di dalamnya tentu harus bertanggung jawab, harus ditersangkakan. Nah, ada orang besar pasti, nggak mungkin lini ini tidak ada orang besarnya. Apalagi hitungan kemarin itu kalau nggak salah saya baca hampir 800 ribuan hektar yang rusak dari hal itu. 800 apa 8.000 hektar itu. Tapi kalau udah sedemikian itu nggak mungkin ya segelintir orang ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin satu perusahaan. Apalagi kan kita lihat bagaimana konsolidasi perusahaan-perusahaan yang ikut dari mulai Herlina Lim, baru ke atasnya si Muiz, lalu ke atasnya RBS itu, lalu nanti di atasnya kan ada lagi, ada perempuan besar namanya MT. Di luar spekulasi-spekulasi liar yang kini ramai berterbangan dari segala penjuru, proses penyidikan pihak berwajib atas kasus mega korupsi PT Timah dengan potensi kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah itu masih terus berjalan. Dan kini, Sekretaris DPP Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus pun berharap
agar seluruh insan di tanah air dapat memberikan dukungan moral kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita memberikan harapan kepada Kejaksaan Agung bahwa kita netizen plus 62 itu ada di belakang mereka. Kita akan mau membantu dan memuji mereka dengan cara kita sebagai netizen apa adanya gitu. Satu. Yang kedua, kita berharap agar netizen kita itu tetap mau tanpa bosan-bosannya mendukung institusi negara melawan perampok, melawan pencuri, melawan koruptor begitu. Nah, kalau kita sudah ada rasa apatis, kemudian sudahlah bosan, kita yang rugi, anak cucu kita terancam. Kita jangan mau itu. Mungkin begini dia nanti kawan-kawan cumi-cumi. Hari ini mungkin sejuta netizen Indonesia, netizen plus 62 agak galau, nggak apa-apa, berhenti. Tapi sejuta lainnya tetap memberi dukungan kepada aparat penegak hukum kita, baik itu Kejaksaan Agung hari ini maupun mungkin KPK dan kepolisian minggu depan. Nah, mungkin 1 juta yang lain bersorak-sorai, mungkin ada 1 juta yang lain memberikan harapan yang berbeda lagi. Nanti bergilir sedemikian rupa, karena memang kita tidak mungkin bisa satu standar, satu frekuensi untuk 1 tahun penuh, tidak mungkin tuh. Pasti ada ria, gelombang dan lain-lain yang iramanya disesuaikan kehidupan kita masing-masing. Jadi netizen plus 62, harapan kami untuk mari sama-sama memberi apa yang bisa kita berikan dengan kekuatan gadget kita masing-masing, pengetahuan kita masing-masing, mungkin rezeki kita melalui kuota kita masing-masing. Karena bagaimanapun kita sebagai rakyat akan berkorban dengan kuota. Negara nggak pernah memikirkan kuota kita, bukan? Tapi kita harus memikirkan negara kita melalui kuotanya kita. Itu yang bisa kita lakukan, itu yang bisa kita berikan. Nggak apa-apa kita disebut lu sok bijak, atau lebih baik itu ketimbang kita apatis. Coba kita sama-sama apatis, apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa nangkep mereka itu. Kita akan dipertontonkan, besok beli jet, besoknya lagi beli jet, besoknya lagi beli jet. Mau kita begitu? Mau kita ukuran kebenaran dan kebaikan itu berubah dari yang harusnya ada hitungannya moral menjadi hitungannya uang? Kan kita nggak mau. Masa sekarang dianggap keluarga bahagia jika membelikan mobil mewah kepada anak istri? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.